Nah, hari ini kita punya sebuah cerita pendek yang dalam banget loh. Cerita tentang betapa mudahnya kita salah menilai orang lain. Judulnya, Marilah Rendah Hati. Yuk kita mulai. Coba deh, inget-inget lagi. Pernah nggak sih Anda ngerasa yakin 100% sama sesuatu, tapi ternyata Anda salah total? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari cerita kita hari ini. Oke, kita mulai ceritanya ya. Lokasinya ada di tempat yang kita semua pasti tahu. Bandara yang ramai di waktu malam. Coba bayangin suasananya ya. Ada seorang wanita, mungkin udah agak capek, lagi nungguin penerbangannya yang masih beberapa jam lagi. Situasi yang, ya biasa banget kan, bisa terjadi ke siapa aja. Jadi, buat ngisi waktu, dia melakukan hal yang wajar. Dia beli buku buat baca-baca dan sekantong kue buat ngemil. Terus dia cari tempat duduk yang enak buat santai. Tapi nih, di tengah suasana bandara yang biasa-biasa aja, bakal ada sesuatu yang gak terduga terjadi. Sesuatu yang bakal mengubah segalanya. Tiba-tiba, ada seorang pria asing duduk di kursi kosong persis di sebelahnya. Awalnya sih semua kelihatan normal aja, sampai pria itu melakukan sesuatu yang, wah, mengejutkan banget. Tanpa ngomong apa-apa, tanpa permisi, pria itu langsung aja nyomot satu kue dari kantong yang ada di antara mereka. Si wanita ini benar-benar kaget. Kok bisa ya seberani itu? Di sini dia bingung nih. Mau negur, takut jadi rame dan bikin ribut. Tapi kalau didiemin, wah di dalam hati tuh rasanya udah kesel banget, udah mendidih. Dan disinilah perang dingin dimulai. Jadi setiap kali si wanita ini ngambil kue dari kantong yang dia pikir itu miliknya, pria itu ikutan ngambil satu juga. Seolah-olah mereka lagi berbagi. Ini kejadian terus-terusan, bikin kekesalan si wanita makin menjadi-jadi. Akhirnya, dia udah di puncak kesabarannya nih. Dalam hatinya dia mikir, wah kalau aja aku bukan orang baik, udah aku tonjok nih muka orang. Saking marahnya loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gak disangka-sangka. Disinilah semua sudut pandang cerita ini bakal terbalik total. Akhirnya, panggilan buat penerbangannya udah kedengeran. Dia lega banget bisa pergi dari pria yang nyebelin itu. Langsung deh dia buru-buru beres-beres. Nah, setelah duduk nyaman di kursinya di pesawat, dia niatnya mau lanjutin baca buku. Waktu dia merogoh tas tangannya, dan di saat itulah dia kaget setengah mati. Di dalam tasnya, dia nemuin sekantong kue miliknya sendiri. Masih utuh, belum tersentuh sama sekali. Pertanyaan ini langsung menghantam pikirannya. Loh, tunggu dulu. Kalau kue miliknya ada di tas, terus kue siapa yang dari tadi mereka makan? Kalau ternyata pria itu yang berbagi kuenya, jadi siapa sebetulnya pencuri yang gak tahu terima kasih itu? Cerita ini kan bukan cuma soal kue yang ketuker ya. Ini tuh lebih dalam lagi. Ini tuh kayak cermin buat kita. Tentang gimana kita sering banget berprasangka buruk. Ya, inilah yang namanya prasangka. Kita tuh sering banget dan terlalu cepat ngejudge orang lain pakai kacamata negatif kita. Si wanita tadi langsung mikir, pasti pria ini yang salah, tanpa pernah mikirin kemungkinan lain sama sekali. Dan saat itu juga, dia langsung dipenuhi rasa penyesalan. Dia sadar, ternyata dialah yang salah. Dialah yang gak tahu terima kasih. Dialah pencuri kue yang sesungguhnya. Dan yang paling nyesek, dia udah gak akan pernah bisa minta maaf ke pria yang dengan baik hati udah berbagi kuenya. Terus apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari kesalahannya yang menyakitkan ini? Semuanya itu berujung pada satu sikap yang penting banget, rendah hati. Pesan dari cerita ini simpel banget, cuma ada 2 langkah. Pertama, selalu rendah hati. Sadar kalau kita itu nggak selalu benar dan sudut pandang kita terbatas. Kedua, sebelum kita menilai orang lain, coba deh kita lihat ke dalam diri kita sendiri dulu. Coba bayangin deh dampaknya kalau lebih luas. Kalau setiap orang bisa mempraktekkan kerendahan hati, wah dunia ini pasti bakal jadi tempat yang jauh lebih pengertian, lebih adem, aman, dan nyaman buat kita semua. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Siapa sih pencuri kue dalam hidup Anda? Siapa orang yang mungkin sudah Anda hakimi secara tidak adil cuma gara-gara Anda melihat situasinya dari kacamata Anda sendiri?